Halo semua, ngomong-ngomong aku izin untuk double device ya, gara-gara ini di laptop aku nggak bisa connect sama Bluetooth-nya. Jadi aku perlu pakai double device atau ya pakai HP, hopefully juga ini suaranya bisa lebih jelas. Selamat pagi teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kabarnya semua baik-baik aja. Pada kesempatan kali ini, aku mau nyampein materi tentang improve your public speaking skills for being a good trainer. Nggak lama sih teman-teman waktunya, paling cuma ya sekitar 30 sampai 40 menit. Hopefully kita bisa sharing-sharing materi yang bermanfaat. Nah sebelumnya karena tak kenal maka tak sayang, aku izin untuk kenalan dulu sama teman-teman. Perkenalkan, nama aku Dita. Aku di sini adalah fresh graduate dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Selama aku kuliah, aku lumayan aktif berkegiatan. Aku adalah Presiden of ISEC UGM tahun 2022. Aku adalah mahasiswa berprestasi dari Fakultas Psikologi, mahasiswa berprestasi keempat dari Universitas Gadjah Mada. Lalu aku adalah lulusan terbaik dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada pada bulan Februari 2023, dan aku suka banget teman-teman buat public speaking, sharing-sharing sama rekan-rekan sekalian ya. So, in total aku udah ada 65 lebih kesempatan untuk public speaking. Dan aku juga mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu awardee dari Young Leaders for Indonesia Wave 14 dari McKinsey & Co. Salam kenal semua, dan pada kesempatan kali ini aku mau ngomongin tentang public speaking. Nah, karena topik kali ini adalah public speaking for youth planner nih teman-teman. Aku mau nanya dulu sama teman-teman, kira-kira kalau misalnya apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman saat mendengar kata youth planner gitu atau young entrepreneur? Ada yang mau coba jawab dulu nggak sebelumnya? Boleh kalau ada yang mau coba angkat tangan terus coba untuk jelasin tuh yang di pikiran kalian kalau ada kata-kata youth planner gitu, biasanya kepikirannya apa? Masih malu-malu ya kayaknya ini, karena udah ada satu sesi materi. Udah aku langsung lanjut aja ya teman-teman. Mungkin kalau menurut aku sendiri ya, kalau aku dengar kata youth planner itu aku akan membayangkan seorang yang karismatik, seorang yang tertata rapi gitu ya, seorang yang bisa menghandle permasalahan-permasalahannya. Misalnya ada dua gambar nih di sini, yang satu tuh yang aku boxin merah, itu seseorang yang rapi gitu, seorang yang berkarisma, berwibawa saat melakukan sesuatu, atau seseorang yang panik, anxious, takut, malu gitu. Kalau misalnya kita ngomongin kata youthpreneur gitu, yang entrepreneur, pasti ekspektasi kita itu cenderung ke yang kanan teman-teman. Orang yang sudah bisa menghandle, ibaratnya kayak menceklis semua kebutuhan atau hal-hal esensial yang harus mereka punya dalam hidup gitu. Jadi kita biasanya menganggap punya ekspektasi tinggi lah sama kata-kata youthpreneur ini. Nah, oleh karena itu, salah satu skill yang wajib banget dimiliki kalau teman-teman mau jadi pengusaha muda gitu, youthpreneur di sini konteksnya biasanya untuk memulai suatu usaha ya, baik itu skalanya kecil, sedang, atau yang besar, teman-teman tuh diharapkan untuk mempunyai skill-skill yang relevan tersebut. Nah, ini dia definisi dari youthpreneur sendiri. Pengusaha itu adalah orang yang mengusahakan, gitu, baik itu perdagangan, industri, dan sebagainya. Orang yang berusaha di bidang perdagangan, baik itu saudagar atau usahawan. Teman-teman, banyak banget UMKM sekarang tuh yang mulai tumbuh gitu dari di mana-mana. Dari mulai itu usaha-usaha yang kecil, kayak misalnya usaha as simple as usaha kado aja gitu. Itu sekarang, dulu itu misalnya kita pakai botol minum biasa gitu ya, botol minum biasa. Nah, sekarang itu udah ada UMKM yang bisa ke customize. Jadi bikin souvenirnya itu tercustom, ada namanya. Contohnya nih kayak botol minum aku. Ini aku dapat dari orang ya. Aku bukan aku yang beli sendiri. Nah, itu mereka kayak kasih souvenir gitu, mereka udah bisa kasih nama gitu. Nah, ini kan menambah unique selling point dari satu produk nih, yang awal ini ada nama aku BTW. Nah, jadi yang awalnya itu satu produk ya cuma sekedar ya udah produk biasa, ini kalau misalnya dijual ini biasanya buat usda souvenir merchandise event yang harganya 45.000, tapi ketika mereka dirubah dikit aja gitu, dikasih nama jadi dari pemiliknya, itu harganya bisa berkali-kali lipat dan pasarnya orang-orang jadi tertarik untuk beli di situ. Maka kesempatan untuk kita berwirausaha di generasi muda itu sangat-sangat besar teman-teman. Di Indonesia sendiri konteksnya.
jumlah penduduk di Indonesia itu ada 255 juta jiwa penduduk gitu. Dan kita ada peningkatan nih jumlahnya, jadi 3,1% dari 255 juta penduduk. Jumlahnya sekitar 9 jutaan. Tapi teman-teman, ini jumlahnya masih kecil. Karena kalau misal kita mau punya kestabilan ekonomi, paling enggak kita butuh 4 juta lagi pengusaha. Dan sekarang karena channel ada di mana-mana teman-teman, di sosial media kita nggak perlu punya modal yang gede-gede banget. Aku punya temen ya di Jogja itu, dia usaha bikin bakery gitu, bikin bikin kue, dan dia mulai itu cuma dari Instagram. Dia mulai memasarkan produknya dari Instagram dan pakai Gojek. Sekarang dia udah punya 10 cabang gitu, dan itu ada di kota-kota besar. Itu mulainya dari hal-hal yang kecil gitu, youthpreneur. Tapi teman-teman, untuk menjadi seorang young entrepreneur, selain teman-teman harus memiliki mental pengusaha yang baik, teman-teman harus punya satu essential skill yang penting, yaitu adalah public speaking. Kenapa sih public speaking itu wajib banget buat youthpreneur? Nah, kalau kita bayangin nih, teman-teman, seorang pengusaha muda, dunia seorang pengusaha itu beda sama dunia orang-orang yang biasa gitu ya. Kalian itu kalau misalnya jadi CEO-nya gitu atau jadi foundernya, teman-teman itu akan jadi kayak ujung tombak dari branding perusahaannya teman-teman. Jadi teman-teman penting banget ya untuk brand building cara mengenalkan diri dengan baik. Kalau selain itu ada keperluan networking juga, itu sangat penting. Jadi teman-teman nanti biasanya nih kalau misalnya teman-teman ketemu sama orang lain, pengusaha yang lain, networking itu sangat penting. Karena siapa tahu setelah pertemuan itu kalian bisa collab gitu produknya, bisa bareng-bareng. Selain itu juga bisa pitching and fundraising. Ini salah satu yang paling esensial gitu ya. Jadi teman-teman harus mempresentasikan gagasan ide teman-teman dari usaha teman-teman untuk menggalang dana, sehingga nanti banyak investor yang tertarik untuk investasi atau bekerja sama usaha yang teman-teman bangun. Lalu juga effective communication. This is very basic yet very important, very essential. Kenapa? Karena komunikasi kalau misalnya nggak efektif, teman-teman nggak akan bisa kasih direksi yang baik ke orang-orang yang bekerja sama teman-teman. Misalnya maunya teman-teman mau meningkatkan volume penjualan gitu. Tapi ternyata orang-orang yang bekerja sama-sama teman-teman itu nangkepnya bukan volume penjualan yang ditingkatin gitu, tapi meningkatkan jumlah produksi barangnya. Nah, itu kan udah dua hal yang berbeda. Maka dari itu, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif itu sangat-sangat dibutuhkan dari seorang pengusaha gitu. Baik itu teman-teman youthpreneur yang memulai di saat teman-teman muda, atau di saat kapanpun lah teman-teman mau berbicara gitu atau bekerja sama orang lain. Selanjutnya media interview. Nah, kalau misalnya nih amin nanti bisnisnya teman-teman jadi gede gitu, jadi orang-orang itu banyak yang tertarik sama bisnisnya teman-teman, mungkin ada momen di mana teman-teman akan diinterview sama media. Nah, di media interview ini sangat-sangat penting untuk teman-teman bisa merepresentasikan perusahaannya teman-teman, dan teman-teman juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan gitu ya dengan baik. Selanjutnya, last but not least, nanti teman-teman akan memimpin suatu tim. Nah, di suatu usaha itu nggak melulu naik-naik terus. Ada saat-saat di mana teman-teman harus turun, ada saat-saat di mana teman-teman harus mulai ada persaingan baru nih, terus teman-teman harus sustain di market. Nah, di saat-saat in the lowest position, mungkin karyawan teman-teman itu udah pada lose faith, ini tuh perusahaan bisa maju atau enggak. Inspire kayak motivasi dari teman-teman selaku CEO-nya gitu atau selaku founder itu akan sangat dibutuhkan untuk memetik lagi semangat yang misalnya sebelum-sebelumnya udah redup gitu teman-teman. Nah, ini juga penting teman-teman, ada yang namanya elevator pitch kalau teman-teman ada di dunia usaha. Jadi elevator pitch ini teman-teman bayanginnya kalau teman-teman di lift lagi mau ke kantor nih, di lift atau di mana ya, pokoknya di satu tempat teman-teman di lift, dan tiba-tiba teman-teman ketemu sama calon investor, di mana calon investor ini perusahaannya udah sangat-sangat besar dan potensial untuk jadi partner atau jadi fundraiser dari teman-teman. Nah, teman-teman punya kesempatan untuk melakukan apa yang namanya elevator pitch gitu. Jadi ini adalah ringkasan singkat dan menarik yang digunakan untuk memperkenalkan bisnis, ide, atau proyek kepada orang lain dalam waktu yang terbatas. Biasanya elevator pitch itu cuma 30 detik sampai 2 menit, tapi teman-teman harus bisa mengkomunikasikan
company kak teman-teman itu apa, tujuannya apa, unique selling point-nya apa yang bisa dapetin investor kalau invest di company kalian. Nah itu semua kalau misalnya menarik, elevator pitch-nya berhasil, nanti teman-teman bisa punya potensi untuk dapat investor. Dan elevator pitch ini it's all about public speaking, ngomong di depan orang lain. Nah, ini mungkin aku bisa kasih sedikit contoh teman-teman, contoh tentang elevator pitch gitu. Sebagai contoh ya, aku misalnya mau bikin suatu perusahaan. Perusahaan aku itu namanya Duit gitu. Duit itu duit uang, dalam artian duit uang, dan juga duit lakukan saja gitu dalam bahasa Inggris. Contoh misalnya aku ketemu sama pengusaha atau misalnya CEO dari perusahaan yang bisa membiayai perusahaan aku gitu. Aku ketemu di lift, maka yang akan aku lakukan adalah aku akan memperkenalkan diri. Contohnya gini teman-teman. Halo Pak, perkenalkan nama saya Dita, saya adalah pendiri dari Startup Duit. Kami sedang merevolusi cara orang untuk mengelola keuangan pribadi. Aplikasi ponsel kami, Duit, menawarkan berbagai alat lengkap yang menyederhanakan pengelolaan anggaran, melacak pengeluaran, dan memberikan wawasan keuangan yang personal. Berbeda dengan aplikasi keuangan lainnya, kami memanfaatkan AI atau kecerdasan buatan dan algoritma pembelajaran mesin untuk analisis pola pengeluaran pengguna, mengidentifikasikan peluang penghematan, dan memberikan rekomendasi keuangan yang disesuaikan. Tujuan kami ingin memberdayakan individu agar dapat mengendalikan keuangan mereka dan mencapai tujuan keuangan dengan mudah. Hanya dalam beberapa bulan sejak peluncuran kami sudah memiliki lebih dari 50.000 pengguna aktif dan menerima ulasan positif untuk face-to-face interaction yang mudah digunakan dan wawasan yang dapat diimplementasikan. Sekarang kami sedang mencari kemitraan strategis dan investor untuk mendorong pertumbuhan kami. Dengan pasar keuangan yang terus berkembang, diperkirakan kami dapat mencapai 5 miliar US dollar pada tahun 2025. Saya sangat ingin membahas bagaimana duit dapat mengubah kesejahteraan keuangan jutaan orang. Nah, apakah sekiranya Anda tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang solusi dan inovasi kami? Nah, itu tadi adalah contoh kalau misalnya mau melakukan elevator pitch. Waktunya sangat-sangat singkat, teman-teman. Cukup dilakukan dalam waktu, ya tadi 30 detik sampai 2 menit, tapi itu harus mencakup startup kita apa, tujuannya apa, keunikannya apa, proyeksi dari startup ini gimana, dan keuntungannya nih kalau misalnya partner bisa berkolaborasi dengan kita. Ini sangat-sangat populer teman-teman di kalangan founders. Jadi kalau teman-teman nanti mau bikin usaha, mau jadi youthpreneur gitu, bisa pelajari teknik dari elevator pitch. Nah, selanjutnya nih kita akan masuk materi ke yang paling pokok gitu, yang paling essential, yaitu materi tentang public speaking. Ada 5 fakta kenapa public speaking itu sangat penting. Ini terlepas dari teman-teman itu nanti akan jadi youthpreneur atau teman-teman akan mulai dari bikin usaha sendiri. Yang pertama, ternyata teman-teman, penyampaian, cara kita menyampaikan ke orang lain itu lebih penting daripada konten. Orang itu menilai dari suaranya enak gak didengar ya. Suara itu ada account for 38%. Non-verbal, cara komunikasi non-verbal itu 55%. Dan konten PowerPoint yang menarik atau enggak itu dinilai sebesar 5%. Nah, lalu yang kedua, kalau misalnya teman-teman takut untuk public speaking, itu teman-teman bisa mengurangi kemungkinan dipromosikan di pekerjaan teman-teman hingga 5%. Ini baru kerjaan. Belum lagi kalau teman-teman jadi youthpreneur gitu ya, jadi pengusaha muda. Bayangin berapa persen potensial funding yang bisa hilang kalau teman-teman nggak pede untuk public speaking. Lalu teman-teman, kalau misalnya kita menambah data dan fakta, itu kita bisa meningkatkan ketertarikan audiens untuk memperhatikan public speaking kita sebesar 20%. Dan kalau teman-teman takut untuk public speaking, itu bisa mengurangi gaji kalian, sebesar 10%. Jadi public speaking itu secara data penting banget, secara skill penting banget, belum lagi berapa banyak network yang bisa kita bangun kalau kita punya public speaking yang baik, teman-teman. Oke. By definition, public speaking itu sebenarnya pembicaraan face-to-face dengan audiens yang luas, yang bertujuan untuk menyampaikan informasi di depan halayak umum. Nah, dari public speaking itu ada 2 sisi, teman-teman. Yang pertama adalah
speaker, seorang pembicara, dan audiens. Speaker itu bertujuan untuk menyampaikan poin dengan efektif pada audiens, dan audiens itu bertujuan untuk bagaimana membuat audiens tertarik dengan poin yang disampaikan pembicara. Kalau ditanya, sebenarnya mana sih yang levelnya lebih tinggi antara pembicara sama audiens? Jawabannya adalah audiens. Karena pembicara itu punya suatu kebutuhan untuk menarik perhatian dari audiens. Sedangkan audiens kalau nggak merhatiin pembicaranya, kayak ya udah gitu loh, nggak apa-apa, nothing tulus. Kalau speaker nggak diperhatiin sama audiens ya dia nggak akan bisa nyampein gagasan dia dengan baik. Nah, selanjutnya adalah komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu hubungannya dari pembicara, konten, dan audiens. Kalau misalnya di pikiran aku sebagai pembicara aku mau ngomong ayam, maka yang aku ucapkan itu seharusnya juga ayam. Dan apa yang dimengerti teman-teman pun seharusnya juga ayam. Gitu. Jangan sampai aku mikirnya ayam, yang aku ucapkan bebek, terus yang dipahami sama audiens kelinci. Nah, kalau itu nggak nyambung. Ini adalah dasar banget, konsep dasar dari komunikasi efektif. Biasanya nih, ada orang-orang yang kalimatnya misalnya terlalu jelimet gitu, atau terlalu, terlalu sulit, sampai sulit dimengerti orang. Gitu. Jadi, dia, aku tuh dulu mikir kalau orang-orang yang pintar itu adalah orang yang berbicara dengan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti oleh orang lain, oleh banyak orang. Tetapi setelah aku telisik lagi loh, kalau misalnya orang ngomong yang penting bahasanya sulit, itu rawan untuk komunikasi jadi nggak efektif. Misalnya dari sisi pembicara, bahasanya itu kayak tingkat dewa banget lah gitu. Aku mix gitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama bahasa dengan kosakata yang tingkat tinggi. Tapi ketika aku mengucapkan pasti sesuai ya. Tapi ketika diterima audiens, nggak ada yang paham apa yang aku omongin. Komunikasinya berhasil atau enggak? Nggak berhasil. Dilihat pinter, iya dilihat pinter. Tapi komunikasinya tidak berjalan lancar. Kalau tujuan besarnya tidak berjalan lancar, maka dia belum bisa dikatakan sebagai seorang komunikator yang baik. Nah, tapi masalah paling besar dari public speaking itu pada dasarnya adalah rasa percaya diri, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman melakukan public speaking nih, biasanya kita ada gejala-gejala umum ini. Cemas, mual, kadang pusing, kadang rasanya tuh ingin menghilang, apalagi pertama kali berdiri di depan stage, di depan orang banyak harus menyampaikan opini kalian gitu. Ya, deg-degan lah, siapa yang nggak deg-degan, karena pikiran kita kayak orang-orang tuh lihat mau ngehujat kita semua gitu ya, takut banget. Ya, jadi rasanya itu kayak lebih baik aku nggak usah ngelakuin ini daripada aku berdiri di depan banyak orang yang ngeliatin aku secara bareng-bareng gitu. Nah, solusi untuk permasalahan ini gitu, yang pertama adalah latihan. Mempersiapkan apa yang mau dibicarakan. Kalau misalnya teman-teman aja nggak tahu berdiri itu mau ngomong apa, ya of course kita akan takut. Takut karena kita nggak siap. Dan takut dihujat gitu. Kalau kita udah nggak siap ngomongnya, nanti ngalor ngidul, maksudnya nggak ada satu poin penting yang kita mau omongkan ke audiens gitu. Ya, pasti kita nggak akan percaya diri, orang kita aja nggak tahu mau menyampaikan apa gitu ke audiens. Selanjutnya adalah merasa terintimidasi gitu dengan audiens. Nah, pasti banget nih kalau misalnya pertama kali ngelakuin public speaking, nggak usah pertama kali deh, setiap kali kita ngelakuin public speaking, karena tadi aku bilang ya, levelnya speaker sama audiens itu lebih tinggi jabatannya si audiens. Audiens itu bebas nilai speaker. Speaker nggak bisa nilai audiens suka hatinya. Misalnya aku ngomong kayak gini sama teman-teman nih, aku udah prepare materi, aku udah latihan tadi malam, terus tiba-tiba ada satu aja dari teman-teman yang berdiri terus bilang, Kak, materinya nggak seru kayak gitu. Nah, itu aku udah nggak bisa ngapa-ngapain, teman-teman. Kalian sebagai audiens berhak ngomong kayak gitu, tapi aku sebagai speaker, aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu, karena ya tujuan aku menyampaikan materinya harus menarik, itu tanggung jawabnya di aku. Nah, untuk mengatasi rasa terintimidasi ini, ya, kita harus membayangkan bahwa audiens itu tidak melulu musuh kita, audiens juga teman kita loh. Audiens itu juga ya pasti ada saat-saat dimana kita nervous, harus presentasi di depan kelas, tapi di samping itu ada juga fase-fase masa-masa di mana kita melihat orang lain nervous presentasi di depan kelas, ya nggak sih? Jadi kayak kita tuh sebenarnya switching roles aja. Kalau misalnya nih teman-teman ngelihat aku, misalnya aku nggak pede untuk menyampaikan satu materi, apa iya kalian akan menghujat? Aku rasa nggak, orang-orang nggak sejahat itu gitu.
Jadi ya kita jangan melulu melihat audiens itu sebagai singa-singa atau buaya-buaya yang garang yang akan menerkam kita. Nggak seperti itu. Audiens itu baik-baik kok. Audiens juga manusia, manusia yang kadang mereka juga public speaking dan mereka juga pasti ngerti rasanya nggak pedenya kalau melakukan public speaking. Nah, selanjutnya nih, ada juga takut salah ngomong saat public speaking. Keseleo lidah, gampang banget kan untuk salah ngomong gitu, keseleo lidah. Nah, untuk menghadapi situasi ini nih, teman-teman, sebenarnya nanti kalau teman-teman udah sering public speaking itu akan menemukan sering banget gitu salah atau di tengah-tengah lupa tuh mau ngomong apa. Cara gampangnya adalah ya untuk menghindarinya dengan humor gitu, ditutupi dengan humor. Terus kalau nggak misalnya, aduh mau ngomong apa lupa aku, terus kita ketawa karena aku misalnya sorry aku nervous nih misalnya harus ngomong depan teman-teman jadi aku salah ngomong misalnya kayak gitu. Nah selanjutnya kalau misalnya teman-teman takut gak diperhatikan itu aku ada tips teman-teman, jadi ya kita harus berempati sama audiens kita. Jadi ini adalah attention curve namanya. Teori ini dipropose sama Gibbs tahun 1992. Di mana dalam 60 menit sesi, itu orang-orang akan, itu kurva attention-nya itu kayak gini nih teman-teman. Jadi pertama kan tinggi banget ya, pertama-tama waktu aku pembukaan tadi itu attention teman-teman lagi tinggi-tingginya nih ngelihat ini orang mau ngomongin apa, ini orang mau bicara apa. Tapi attention teman-teman itu nanti akan turun selagi aku membawakan satu sesi gitu ya, of course, karena teman-teman menjadi pendengar yang pasif dan jadi sesuatu yang pasif itu lumayan membosankan teman-teman. Ngomong di depan itu lebih gampang maintaining attention-nya karena kita sambil beraktivitas daripada teman-teman dengerin duduk di tempat teman-teman itu jauh lebih susah. Jadi attention-nya sebagai pembicara kita harus tahu attention dari audiensnya itu akan turun apalagi di 30 dan 45 menit. Paling puncak tuh di 45 menit pertama. Nah, tapi nanti ketika udah kesimpulan, karena udah mau selesai, attention orang-orang tuh akan naik lagi. Kayak, oh ini udah mau selesai gitu. Tuh biasanya akan lebih semangat lagi. Nah, kita bisa mempelajari dari kursa ini, teman-teman. Jadi, di awal tuh kita bisa pakai 5-minute rules gitu. Jadi, gimana caranya kita bisa nge-hook audience di 5 menit pertama, teman-teman. Nah, terus di 15 menit pertama, karena ini masih tinggi ya, attention curve-nya, kita bisa kasih highlight materi apa aja yang akan disampaikan sepanjang presentasi. Terus di akhirnya itu nanti ada summary, teman-teman. Jadi karena attention-nya udah bagus lagi, kita berikan mereka kesimpulan dari pembicaraan kita apa aja. Jadi di awal udah di hook, dikasih highlight apa aja, di akhir dikasih summary. Kalau tengah-tengahnya hilang, itu masih bisa ketolong sama highlight dan summary yang kita share di awal dan di akhir gitu. Nah, tips untuk membuat hook yang menarik itu bisa jadi cerita gitu, share pengalaman menarik gitu, bisa jadi pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain gitu. Contohnya nih kayak aku tadi cerita kalau aku tuh dulu mikir orang-orang kalau aku mau terlihat pintar gitu di audiens, aku harus pakai bahasa-bahasa yang sulit. Tapi ternyata kalau aku pakai bahasa sulit, orang-orang nggak bisa ngerti, itu justru komunikator yang nggak baik. Nah itu cerita pribadi aku. Cerita pribadi itu bisa membuat orang lain lebih relate sama konten yang mau kita bawakan, teman-teman. Selanjutnya bisa dikasih quotes. Quotes ini rawan ya, karena kalau quotesnya kurang bagus itu jadi flop. Kalau misal dikasih quotes di awal tuh juga kayak, ini belum ngomong apa-apa, kok udah ada quotes-quotesnya gitu. Jadi kurang gitu, rasa kurang enak. Quotes itu sebenarnya bagusnya di akhir gitu. Terus media ini bisa kita tampilkan dalam bentuk gambar atau video yang sesuai dengan konten. Misalnya di awal disuruh nonton video dulu, video YouTube gitu, itu bisa membuat orang-orang tertarik. Terus juga data, kayak aku tadi di awal aku kasih data tentang jumlah pengusaha di Indonesia gitu. Dan aku juga kasih data mengenai public speaking, bagaimana dampaknya kepada karir. Nah, kalau misalnya ada data, orang-orang tuh akan ngerasa, oh ya ini pembicaranya niat nih ngasih sesi, dia riset dulu sebelumnya. Nah, kalau misalnya orang merasa kayak kita niat gitu, kita udah invest waktu buat mereka, maka in return audience itu kan untuk mau juga memberikan waktunya kepada kita gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada apa volume, cara kita berbicara dari sisi volume, intonasi, artikulasi, dan kecepatan. Dari sisi volume, jangan terlalu keras. Keras tuh kayak lagi marah-marah. Nggak nyaman juga kita dengar orang ngomong dengan suara keras. Tapi kalau terlalu pelan, itu juga nggak enak.
kayak bisik-bisik, ibaratnya kayak denger aja tuh harus effort. Jadi kita energi udah habis untuk dengerin. Pastikan volumenya nyaman didengar sama audiens. Yang kedua adalah intonasi. Bisa gunakan intonasi yang jelas pada audiens, penekanan-penekanan tertentu. Jangan monoton. Kalau misalnya dari tadi aku cuma ngomongnya kayak gini aja dan aku nggak pakai ekspresi sama sekali, pasti teman-teman aku misalnya nggak pakai hand gesture juga gitu ya, kayak flat banget, itu sama aja kayak ngomong sama AI versi rendah lah gitu ya, AI versi light gitu, nggak enak banget, nggak ada human touch-nya yang bikin kita ngerasa seneng hangat. Itu kan sebenarnya ketika ada sentuhan-sentuhan manusianya gitu ya, yaitu dari ekspresi, dari intonasi, dari gesture gitu yang bikin kita merasa uh, connect gitu sama speakernya. Lalu juga artikulasi. Artikulasi itu penting, jangan sampai kita ngomong itu gremeng. Orang-orang jadinya kalau mau dengerin kita kayak ini ngomongin apa sih tuh, ini tuh orang maksudnya apa, ngomong apa, itu rasanya kayak dia kurang kompeten kesannya. Kalau dari sisi artikulasinya itu kurang jelas, rasa kesannya juga dia ragu-ragu, ini orang bisa nggak sih kasih materi kayak gitu. Last but not least ada kecepatan gitu, ngomongnya nggak usah cepet-cepet kan nanti rasanya kayak nge-rap gitu. Nah ini sebenarnya challenge terbesar kalau dari aku ya teman-teman, karena aku by default ngomongnya emang udah cepet banget. Tapi ini nggak jadi suatu masalah kalau aku ngomongnya sama teman-teman yang genuine juga gitu, satu generasi sama aku. Yang jadi masalah itu ketika aku ngomong sama orang-orang yang sudah lebih tua gitu, lanjut usia. Biasanya mereka berpikir bahwa aku terburu-buru dan tergesa-gesa dan kurang memanage pidatoku dengan baik. Nah, kecepatan ini itu perlu juga kita sesuaikan sama audiens yang sedang kita hadapi. Kalau audiens itu mayoritas orang-orang yang seumuran kita gitu, yang Gen Z, biasanya kita kita biasa nonton TikTok, nonton IG, nonton YouTube itu aja kita cepetin 1,25 atau 1,5 kali gitu. Jadi attention span generasi kita tuh cenderung lebih rendah dan kita terbiasa untuk mendengar informasi dengan cepat gitu. Jadi kita lebih suka kalau pastus-pastus gitu. Jadi jarak untuk pausingnya itu kecil-kecil, itu kita suka. Kita harus memperhatikan juga audiensnya. Kalau misal ngomong sama teman-teman tapi intonasinya, kecepatannya aku perlambat, maka aku nggak yakin teman-teman akan suka dengan sesi aku gitu. Last but not least di sini teman-teman ada tips and trick nih buat teman-teman. Yang pertama ya, kalau dari teman-teman jadi seorang public speaker atau nanti teman-teman mau ngelakuin elevator pitch, itu 3 hal ini penting banget. Hand gesture, expression, gesture. Itu secara nggak langsung, inilah yang akan membedakan teman-teman dengan speaker yang lain. Kita itu kadang-kadang kita ngomongin public speaking. Public speaking itu hanya sebatas bagaimana kita menyalurkan ide kita di depan orang lain. Tapi orang-orang tuh sebenarnya lebih memperhatikan gerakan tangan kita, apa kita mau pakai ini untuk membantu apa, untuk membantu jelasin apa. Itu akan membuat kita terlihat lebih profesional dan lebih menguasai panggung. Lalu juga ekspresi. Kalau dari tadi ekspresinya cuma flat doang, nggak ada senyumnya, nggak ada mengeringitkan dahinya gitu, misalnya nggak ada pausingnya, nggak ada ekspresi sama sekali, maka pesannya akan boring. Rasanya kayak aku aja nggak engage sama materi yang aku bawain. Gimana caranya orang-orang bisa engage sama materi aku? Terus juga ada gesture teman-teman, gesture badan teman-teman itu kalau misalnya secara offline akan sangat terlihat. Jangan lupa badannya tegak, jangan lupa berdiri dengan tegak juga. Kalau misalnya kaki membukanya jangan terlalu lebar gitu ya, secukupnya aja menghadap ke arah audiens. Jangan lupa pakai baju yang proper juga gitu. Uh, itu salah satu prinsip aku kalau misalnya aku mengisi satu sesi, aku akan memakai pakaian yang satu tingkat lebih tinggi daripada apa yang dipakai audiens aku. Jadi kalau misalnya audiens aku smart casual, aku biasanya lebih niatin dikit nih, oke aku pakai blazer, aku pakai jas. Misalnya orang-orang yang lain pakai celana biasa sama baju biasa gitu, aku sebagai speaker aku akan pakai rok lilit gitu misalnya. Kenapa? Ya karena aku butuh attention untuk orang-orang mendengarkan sesi aku. Maka aku harus put effort dibandingkan sama audiens atau orang-orang yang lain gitu teman-teman. Nah, terus selanjutnya adalah tips and trick juga. Sama
teman-teman jangan lupa take notes apa aja yang mau teman-teman sampaikan. Itu aku biasanya selalu bawa kayak mini notes gitu kecil. Kalau sekarang pakai laptop ya, kalau pakai laptop mah bisa di laptop aja sambil dicatat gitu. Tapi kalau enggak aku bisa pakai sticky notes, aku bikin poin-poin apa aja yang mau aku sampaikan. Gak usah ditulis in detail, tapi setidaknya aku ngerti ini aku mau nyampein apa. Terutama kalau teman-teman as a youth planner, teman-teman yang lagi elevator pitch, itu sangat penting untuk kita mengetahui data kan. Nah, jangan sampai salah tuh nyebut datanya. Nah, jadi kita penting untuk take notes untuk apa yang mau kita sampaikan. Selanjutnya, kita harus juga pakai kata-kata yang mudah dipahami, teman-teman. Uh, Kalau misalnya nih kita mau ngomongin, aku pernah nih ketemu satu occasion gitu ya. Itu aku ngomong uh, sama calon pembicaranya gitu. Waktu itu aku jadi MC-nya, aku nanyain, Pak, pembicaraan ini Anda jadi pembicara akan menjadi pembicara secara pro bono gitu. Apakah Bapak bersedia? Pro bono itu artinya apa? Artinya nggak dibayar. Nah, di situ ada miskomunikasi. Jadi dia nggak ngerti artinya pro bono itu apa. Waktu itu cuma iya-iya aja. Oh iya Mbak, iya nggak apa-apa. Tapi begitu hari H, terus abis itu dia nanya, Mbak, untuk kompensasinya bagaimana gitu. Pak, maaf ini kan sudah disampaikan kalau ini secara pro bono. Gitu. Nah, terus dia nggak tahu nih arti pro bono itu apa. Nah, kalau gitu kan jadi komunikasinya nggak efektif nih. Aku pikir aku udah menyampaikan dengan baik ke lawan bicaraku, tapi ternyata nggak bisa disampaikan dengan baik. Itu baru face to face interaction ya teman-teman, belum public speaking. Kalau public speaking, semakin susah kata-kata yang aku bawakan, semakin dikit orang-orang yang bisa mengerti. Dan apa yang aku sampaikan nggak bisa disampaikan, diterima dengan baik. Lalu juga maksimalkan interaksi dua arah kalau memungkinkan. Biasanya nih kalau misalnya aku ada kesempatan untuk mengikuti secara offline, aku akan lemparkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan audiens gitu. Jadi interaksinya hidup gitu dua arah. Nah, terus habis itu jangan lupa juga membuat rangkuman di akhir. Tadi udah belajar apa aja gitu. Kalau nggak bisa menyuruh audiensnya nih, ada kayak yang bisa nyimpulin gitu tadi kita apa aja gitu yang udah kita diskusikan. Nah, selalu juga kita bisa buat highlights. Jadi biasanya aku pakai kalau aku menyampaikan materi tanpa PowerPoint. Kalau aku nggak punya kesempatan untuk menulis di PowerPoint, aku akan pakai highlights dulu. Jadi, misal ngomongin tips and trick, aku akan bilang dulu, saya akan menyampaikan 5 poin mengenai tips and trick public speaking. Yang pertama apa, yang kedua apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Nah, ini aku gunakan kalau aku nggak punya alat bantu seperti PowerPoint. Aku akan pakai alat bantu angka verbal. Tapi karena ini udah ada PowerPoint ya, jadi aku nge-set highlights gitu. Ini yang terakhir teman-teman, kalau teman-teman punya kesempatan ya untuk jadi public speaker nanti ke depannya, dan ini sekiranya jadi secara offline, ini harus cek-cek banget ini hal-hal yang esensial. Yang pertama, kameranya jelas, lightingnya bagus gitu ya. Kalau aku dulu punya kendala, laptop aku tuh kameranya fine, cuma buram banget. Nah, itu nggak nyaman loh teman-teman kalau audiens melihat kamera yang buram. Jadi nggak apa-apa untuk invest di misalnya beli kamera yang nggak usah mahal-mahal yang berapa ratus ribu aja gitu, tapi gambarnya bisa jelas dan audiens nyaman ketika melihat kita berpresentasi. Yang kedua, background noise. Jangan lupa cek sound di awal gitu, apakah suara saya terdengar dengan jelas. Ambillah tempat yang quiet gitu, tempat yang sepi. Kalau nggak bisa di tempat yang sepi, make sure kalau teman-teman pakai headphone yang ada noise cancellingnya, dan udah cek sound ini bisa jelas atau enggak, background noise-nya bocor atau enggak. Dan kalau aku bisa nutup background noise dengan ngomongnya agak dikencengin gitu, jadi suara aku bisa mendominasi. Atau pakai term audio juga bisa, itu hopefully bisa sangat mengurangi background noise. Nah, selanjutnya juga sinyal. Ya, ini adalah hal teknis yang kalau kendala itu bikin kita bete. Jadi make sure juga sinyalnya bagus. Biasanya aku pakai internet speed test dulu. Aku ngetes speed internetnya kalau bisa di atas 4 Mbps gitu, 4 atau 5 Mbps supaya aman kalau misalnya presentasi. Last but not least ada mikrofon itu. Mikrofon aku bisa pakai headphone. Kalau misalnya nggak bisa, aku pakai Excel mikrofon. Aku pakai HP aku sendiri gitu, jadi supaya lebih jelas kalau aku menyampaikan suatu materi. Oke, ini adalah yang terakhir teman-teman. Aku mau pesan sama teman-teman sekalian, kalau mau belajar public speaking, mau jadi youth planner gitu, mau belajar elevator pitch, jangan pernah takut untuk coba. Kalau misal teman-teman sekarang belum bisa, nggak masalah, practice makes perfect.
harus belajar terus menerus, karena once we accept our limit, we go beyond them. Kalau kita sudah menerima, oh kayaknya aku masih belum bagus nih public speakingnya, oh kayaknya aku masih belum bagus nih untuk jadi youth trainer karena aku belum bisa influence orang lain dengan baik. Ketika kita mengetahui batasan diri kita, maka kita akan berjuang untuk meningkatkan atau improve diri kita dari batasan tersebut. Jadi kita akhirnya bisa melampaui batasan itu. Oke, dan ini ada yang terakhir dari aku. Terima kasih teman-teman. Kalau misalnya mau connect, aku senang banget bisa ngobrol sama teman-teman. Kalau mau connect bisa lewat Instagram, itu @kacandr_ atau lewat LinkedIn aku, Let's Connect. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, karena di sini nggak ada sesi Q&A, teman-teman bisa pass the question melalui DM atau melalui LinkedIn. Sekian dari aku, terima kasih banyak teman-teman. Aku kembalikan ke MC. Beri tepuk tangan sekali lagi kepada pemateri hebat kita pada hari ini, Kakak Dita Chandra. Baik, terima kasih kepada Kakak Dita Chandra yang sudah memaparkan materi tentang youth planner era digital. Selanjutnya mungkin Kakak Susan bisa sampaikan. Dengan berakhirnya materi 3 pada hari ini, berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Tapi sebelum kami selaku MC closing kegiatan hari ini, kami akan serahkan kepada mitra Telkomsel. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung untuk menyukseskan acara ini, yang sudah hadir dan mendengarkan materi dari awal hingga akhir dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman juga. Saya, Krisanti Sinambela, dan rekan saya, Erling Ajian, selaku MC memohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan dan pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, kami berdua mengucapkan Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Pagi. Terima kasih.